Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, kami Kau panggil untuk menjadi murid Putramu Yesus. Selalu mencari, selalu berjuang, selalu menemukan yang tak pernah selesai kami temukan. Di tingkat pikiran, di tingkat perasaan, di tingkat roh. Semoga kami semakin mendekat dan mengalami Yesus. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, di awal tahun 2024 ini, bulan Januari, kita selalu diingatkan akan diri kita ini adalah murid. Murid yang selalu ingin mencari dan menemukan. Murid yang selalu bertanya dan tak pernah selesai pertanyaan itu. Dalam relasi kita dengan Tuhan Yesus, dengan relasi kita dengan siapa saja. Jadi sebagai murid kita harus mencari. Semangat mencari ini yang saya kira perlu kita tanamkan dalam diri kita. Ya, tak pernah selesai pengetahuan kita, pemahaman kita, dan entah itu secara intelektual, entah itu secara rohani, secara apapun. Jadi ada rasa haus, ada rasa lapar untuk berjumpa dengan Yesus. Itu yang pertama yang kita sadari dulu. Yang kedua, syarat untuk menjadi murid Yesus itu ada beberapa hal penting. Pertama adalah dialog. Ada pertanyaan, ada jawaban, terus ada dialog, ada komunikasi, ada sesuatu yang dipertanyakan, berani bertanya, terus mencari. Dan itu dalam pertanyaan, dalam dialog itu harus ada percakapan. Ya, ada percakapan yang akrab dan mesra. Dan itulah dikatakan oleh Santa Teresa dari Avila, doa adalah suatu percakapan yang mesra dengan Tuhan. Nah, hari ini Injil kita bisa melihat percakapan antara Yesus dengan para murid. Panggilan murid pertama. Ya, Filipus yang berjumpa dengan Yesus lalu mewartakan itu kepada teman sahabatnya. Ya, Nathanael yang disebut Bartolomeus. Di sini para rasul pun dipanggil dengan bertanya, dengan berdialog, berkomunikasi. Yesus juga mengatakan, aku telah menemukan engkau, aku telah melihat engkau di bawah bonara. Dan engkau percaya karena aku mengatakannya. Tapi engkau akan melihat surga terbuka. Malaikat Allah turun naik ke surga. Jadi kita bisa melihat apa yang perlu kita sadari, bahwa doa itu adalah intimate conversation with God. Percakapan yang akrab dengan Tuhan. Yang mesra. Ya. Percakapan dengan akrab. Dan ketika percakapan itu terjadi, maka apa yang terjadi? Ada revelasi. Tuhan mewahyukan kehendak dan hidupnya. Seperti yang dialami oleh Santa Teresa dari kanak-kanak Yesus juga. Dia membayangkan bahwa dirinya bercakap-cakap dengan Yesus seperti dia bercakap-cakap dengan wanita Samaria yang dianggap sebagai pezina itu. Dan dia terjadi suatu dialog terus-menerus. Ya. Sehingga akhirnya Santa Teresa menulis buku yang luar biasa, Interior Castle. Ya. Kita bisa melihat hidup batin, ya, perfection, dan pengalaman akan Allah itulah yang membuat dia menjadi pujangga gereja. Maka, dan saya secara pribadi juga merindukan bagaimana pewahyuan Tuhan mewahyukan kepada kita karena kita begitu dekat dengan dia. Teresa Avila, ada patung yang dibuat oleh Bernini di Vatikan. Santa Teresa dari Avila tertusuk pedang karena begitu cintanya, seperti Maria tertusuk pedang karena anak ini. Kecintaan kepada Yesus inilah yang membuat dia kemudian dilambangkan sebagai tertusuk pedang. Saudara, rindukah Anda mengalami seperti itu? Rindukah Anda merasakan? Saya rindu juga, tapi mungkin saya merasa bahwa mungkin iman saya, cinta saya belum begitu mendalam seperti para rasul, juga seperti Yohanes, atau seperti Teresa Avila. Tuhan, tambahkanlah kasihku kepadamu supaya aku dapat lebih mengalami, mengerti, memahami panggilanmu yang luar biasa itu. Tuhan, bantu aku untuk mencintaimu dan mengasihimu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segala kekuatan, seperti yang kau katakan sendiri kepada kami semua. Tuhan memberkati Anda semua, kita semua, semakin dalam cinta kita kepada Yesus. Tuhan memberkati Anda, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapa, Putra.